Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Mari masing-masing kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini mendapat hidayah daripadanya. Kemudian selawat dan salam kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan insyaallah mendapat syafaat di hari akhirat daripada baginda Rasulullah. Pertemuan ini lebih kepada untuk memberikan penguatan dan pengayaan materi-materi yang sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan dan saya berharap sudah dibaca semua materinya, dan karena itu jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Nah, saya mulai dari pertemuan pertama kita. Kalau Anda lihat di pertemuan pertama, di samping kontrak belajar, kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Ya, di kontrak pada pertemuan pertama, di samping Anda lihat ada kontrak belajar, juga kita menampilkan satu materi yang secara korelasi tidak begitu langsung ya, berkorelasi dengan materi penelitian. Kita menampilkan satu materi tentang filsafat ilmu. Karena dalam pemahaman kita, untuk kita melakukan penelitian, maka asumsi filosofis daripada penelitian itu penting kita pahami. Dan itu dibicarakan secara mendalam dalam filsafat ilmu, yaitu 3 aspek, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di dalam penelitian ada 4 hal yang disebut dengan asumsi filosofis penelitian, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi. Dan bagi Anda nanti ketika ingin melakukan penelitian untuk skripsi, maka 4 filosofis ini penting. Untuk 4 asumsi filosofis ini penting dipahami terlebih dahulu. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran seperti apa atau siapa yang membaca tentang handout yang sudah kita berikan tadi. Nirda, ontologi itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang... Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa karena kita sedang belajar. Jangan, nggak usah terlalu dipikirkan, takut kesalahan, lalu kemudian stres. Apa saja, apa yang terpikir silakan diungkapkan. Ilmu yang berasal dari pikiran, pengalaman, itu. Oke, baik. Syafira? Syafira? Ya, Pak. Ya. Apa itu ontologi? Lupa, Pak. Lupa atau lupa? Ya, Pak, lupa. Oke. Epistemologi? Mana saja yang teringat? Yang teringat ungkap saja, nggak masalah. Saya lupa yang itu, Pak. Yang tadi yang 4 itu saya lupa. Oke, baik. Bulkis? Ada yang bisa disampaikan? Kalau ontologi itu apa yang ingin diketahui? Maksudnya apa yang ingin diteliti nanti, kayak gitu, Pak. Oke. Lela Majnun? Pak, yang ontologi, Pak. Ontologi itu teori tentang apa yang ingin diketahui oleh peneliti itu. Oke, baik. Ini yang pada cowok pada kemana ini? Memang nggak ada ya? Semuanya kita putri. Rudiansyah ini cowok atau putri? Halo Rudi, hidup. Ya, Rapila. Rapila? Nabila atau Rapila? Ya, halo Pak. Ya. Halo Pak, sama Pak. Oke.
apa yang Anda ketahui tentang 4 asumsi filosofi penelitian, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi? Silakan, yang terpikir saya diungkapkan terus, nggak ada masalah. Oke, belum ya. Novia. Halo Novia. Iya. Ya. Ya, Pak. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang asumsi filosofis penelitian yang 4 aspek tadi? Yang ontologi itu, Pak. Nabila pakai apa ya? HP atau laptop? Ontologi teori tentang apa yang ingin kita ketahui. Sebentar Novia. Nabila pakai HP atau laptop? Siapa yang gunakan laptop mau jadikan sebagai co-host? Enggak ada. Oke, lanjut Novia. Novia, silakan. Halo Novia. Ontologi tentang itu, Pak. Teori tentang apa yang ingin kita ketahui, Pak. Dan seberapa jauh yang ingin kita ketahui. Oke. Epistemologi? Epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan, Pak. Aksiologi? Mengetahui apa nilai dari pengetahuan tersebut. Oke. Oke, baik. Ya, ada benarnya ya. Jadi asumsi filosofis penelitian itu pandangan kita. Pandangan si peneliti terhadap sesuatu sebelum penelitian itu dimulai. Nah, karena itu kalau Anda baca filsafat ilmu, maka Anda akan temukan dibahas cukup mendalam tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kalau misalnya kalau kita bawa asumsi filosofis penelitian itu ke dalam penelitian, maka misalnya saya ingin meneliti tentang katakanlah si Novia tadi, maka pertanyaan siapa Novia yang sebenarnya, maka itu adalah pertanyaan untuk menjawab ontologi. Karena akan digali Novia itu orang tuanya siapa, mamanya siapa, ayahnya siapa, lalu kemudian lahirnya kapan, hobinya apa, semuanya yang sifat mendasar dari Novia itu. Nah, jadi kalau bicara yang sangat dasar daripada Novia itu adalah bicara untuk menjawab pertanyaan ontologi. Tapi kalau kemudian kita mempertanyakan, kok Novia bisa sebesar sekarang? Sudah menjadi seorang mahasiswi, kemudian ketinggian segini, lalu semuanya seperti form yang sekarang, itu adalah membicarakan tentang epistemologi. Lalu kalau kemudian mempertanyakan, Novia setelah besar seperti sekarang, sudah gadis seperti ini, mau apain? Nah, itu adalah untuk menjawab pertanyaan metodologi, aksiologi, nilai. Nah, kalau mempertanyakan bagaimana dia mempelajari yang hakikat tadi, mempelajari kondisi yang sekarang, kemudian mempelajari nilai itu adalah menjawab pertanyaan metodologi. Nah, karena itu 4 hal itu sebetulnya paradigma dasar atau filosofis dasar dalam kita penelitian. Nah, nanti ketika Anda ingin meneliti, membuat skripsi, itu yang Anda harus pastikan dulu. Asumsi pandangan paradigma Anda terhadap masalah yang Anda teliti itu apa, bagaimana. Dan itu tentu tidak bisa hanya diduga-duga, karena penelitian bukan dugaan. Penelitian berdasarkan bicara tentang ilmiah, berdasarkan fakta dan data. Maka karena itu, kita harus mencari sumber utama untuk mendapatkan untuk menjawab pertanyaan ontologi, menjawab pertanyaan epistemologi, menjawab pertanyaan aksiologi, dan juga metodologi. Kita baca teori.
beberapa teori. Itu yang disebut dengan asumsi filosofis penelitian. Nah, ini penting. Jadi keliru kalau kemudian Anda melakukan penelitian tanpa ada pandangan mendasar terhadap penelitian itu, tanpa Anda membahani diri secara teoritis tentang masalah yang Anda teliti. Jadi kalau hanya dibuat asumsi berdasarkan ya bukan fakta dan data yang sebenarnya, maka keliru. Dan itu sering terjadi pada kakak-kakak letting Anda, sering terjadi seperti itu. Dia hanya mendengarkan dari temannya, lalu kemudian memantau secara sepintas, maka diangkat sebagai masalah. Lalu kemudian ketika dia mendalami, ternyata tidak ada masalah yang sebenarnya, ataupun masalahnya tidak seperti yang dia pikirkan. Semula dia pikirkan gampang, ternyata mendalam, atau yang semula dipikirkan mendalam, ternyata kecil sekali masalahnya, sehingga tidak terpenuhi syarat untuk diangkat sebagai masalah dalam penelitian. Itu satu. Yang kedua, kita harus pikirkan, harus juga memberikan satu pandangan yang mendasar bahwa penelitian, tidak ada penelitian kalau tidak ada masalah. Jadi setiap penelitian harus ada masalah. Tetapi penting diketahui bahwa tidak semua masalah layak diteliti. Ini yang untuk mengetahui yang mana yang layak teliti atau tidak, itulah yang asumsi filosofis tadi harus dibangun. Dengan demikian nanti akan ada keputusan daripada kita, oh ini masalah ini layak diteliti. Cukup teori untuk membahani diri kita dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Itu poin pertama yang kita bicarakan hari ini pada pertemuan pertama. Yang kalau Anda lihat sebetulnya boleh dipertanyakan, kok materi ini masuk ke dalam riset? Nah, tapi karena kita tidak belajar filsafat ilmu, maka kita bahani sedikit bagaimana memahami ilmu pengetahuan dan ilmu secara yang sebenarnya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita masuk kepada materi yang sangat penting, yaitu Anda harus mampu membedakan paradigma penelitian kualitatif dan paradigma penelitian kuantitatif. Lalu kemudian nanti kita kaitkan dengan penelitian kombinasi. Ada yang tahu paradigma itu apa? Paradigma itu cara berpikir atau cara pandang penelitian untuk Screen saya sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah. Oke, baik. Nah, apa paradigma tadi? cara berpikir atau pandang peneliti. Oke, baik. Ada lagi lain? Nirda, ada yang mau disampaikan apa itu paradigma? Maulida? Di unmute dulu, Maulida, supaya kedengaran suaranya. Paradigma adalah cara kita berpikir. Dan habis itu cara pandang orang, Pak. Cara sudut pandang orang berpikir. Oke, boleh. Ulfa, hidup? Halo, Ulfa? Halo, Pak. Ya. Apa paradigma, Ulfa? Oke. Yang tidak saya panggil nama tolong di mute.
supaya tidak kedengaran suara yang lain, atau saya mute dari sini semuanya nanti kesulitan. Halo, Jadi Pak. yang ya Ulfa, apa paradigma? Paradigma itu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir atau bersikap. Oke, baik. Keluar rumah ya, Dek? Aktif. Ulfa di mana nih? Di rumah? Di rumah, Pak. Dengan mama? Suara siapa tadi? Seorang itu Mama. Oke, baik. Ya, kita lihat ya. Ya, Pak. Nah, itu dia. Jadi sudah benar tadi disampaikan bahwa paradigma itu adalah cara berpikir atau kerangka berpikir atau cara pandang seseorang dalam memikirkan atau memahami sesuatu. Nah, kalau misalnya kita katakan paradigma penelitian kualitatif, maka cara bagaimana kualitatif memandang masalah yang diteliti. Bagaimana pendekatan penelitian kualitatif. Bagaimana kualitatif menyelesaikan masalah penelitian. Bagaimana kualitatif mereduksi penelitian masalah. Bagaimana kita menganalisis data secara kualitatif. Jadi kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara kualitatif melihat masalah penelitian. Nah, lalu kalau misalnya kita katakan paradigma penelitian kuantitatif, itu artinya kita mencoba melihat masalah dari sudut pandang kuantitatif. Nah, karena ada perbedaan yang cukup mendasar antara cara pandang penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Ada yang bisa jelaskan apa yang paling mendasar perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan paradigma penelitian kualitatif? Syafira, bisa jelaskan? Ya, Pak. Perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ya. Kalau yang kualitatif itu yang menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sedangkan kuantitatif yang yang banyak menuntut penggunaan angka, misalnya pengumpulan data. Itu yang saya tahu, Pak. Oke. Nailul, hidup? Iya, Pak. Ya, menurut Anda apa yang Perbedaannya, oke, ya. perbedaan kalau misalnya kualitatif itu dia pandangan cara berpikir seseorang terhadap lingkungan. Kalau kualitatif lingkungannya tuh Pak, misal kayak dia cara pandangnya lebih ke wawancara gitu. Dia bagaimana peneliti seseorang itu melihatnya. Kalau misalnya dari kuantitatif lebih ke data-datanya. Oke, boleh. Bulkis? Kuantitatif tuh dia dari teori menuju data, tapi kalau kualitatif tuh dari data menuju teori dia, Pak. Oke. Ya. Ya, bagus. Syaratul? Ya, Syaratul silakan. Kok hilang malah? Halo Syaratul. Siti Habibah? Iya, Pak. Oke, apa paradigma penelitian, perbedaan paradigma antara dua jenis penelitian tersebut? Kualitatif sama kuantitatif, Pak. Mm-mm. Kok kualitatif tuh lebih memandang fakta atau kebenaran. Sedangkan kuantitatif tuh dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori. Oke. Ya, boleh. Nanti kita luruskan. Fitri? Fitri mau dibantu jelasin? Oke. Nah,
paradigma ini penting sekali dipahami karena dari sini nanti Anda akan memudahkan membuat penelitian. Kalau Anda lihat skripsi kakak letting Anda akan menemukan ada ketidakjelasan dalam perumusan masalah. Di rumusan masalah kelihatan di paradigma kualitatif, tapi pada analisis pada paradigma kuantitatif. Atau ketika Anda melihat instrumen, justru kemudian dia masuk ke penelitian kombinasi. Itu karena dari sini tidak dibangun. Tadi asumsi filosofis dasar penelitian tadi yang harus clear, yang kedua masuk pada paradigma seperti ini. Nah, Oke, yang tidak ini tolong di mute dulu. Supaya tidak terganggu. Oke, baik. Nah, jadi kalau Anda lihat di handout yang kita sudah berikan, nah, yang saya warnai merah, kalau Anda lihat di handout, yang saya warnai merah itu adalah karakteristik atau paradigma dasar dari masing-masing jenis penelitian. Satu, penelitian kualitatif yang umum orang dipahami, tapi jangan berhenti di situ. Tadi misalnya dijelaskan bahwa penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Lalu penelitian kuantitatif bersifat angka. Kalau Anda berhenti di situ, Anda belum menemukan paradigma dasarnya. Karena masih banyak yang lain yang membedakan dia dan yang penting untuk diketahui. Itu betul bahwa penelitian kualitatif itu penelitian yang bersifat memahami secara mendalam masalah yang diteliti. Karenanya dia dalam uraian penjelasannya bersifat naratif deskriptif. Sementara penelitian kuantitatif karena dia bersifat pengukuran, maka dalam analisisnya dia menggunakan matematis. Tapi tidak cukup di situ. Penelitian kualitatif di samping narasi seperti tadi juga dia induktif. Jadi coba lihat, penelitian kualitatif itu induktif, dia melihat masalah, satu masalah. Tidak bisa kemudian hasil misalnya kita meneliti tentang ilmu perpustakaan di prodi Fakultas Adab, Anda menemukan beberapa karakteristik yang ada ilmu perpustakaan tentang ilmu perpustakaan di prodi Fakultas Adab, kemudian Anda pergi ke universitas yang lain, Anda membawa karakteristik yang ada di Fakultas Adab ke fakultas yang lain. Dalam paradigma penelitian kualitatif, kalau Anda bawa seperti itu, dianggap tidak reliable, tidak dapat dipercayai. Karena penelitian kualitatif itu case by case. Hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Dia sifatnya kasus per kasus. Itu pembedaan yang kedua. Sementara penelitian kuantitatif, karena dia kita ukur, maka kemanapun dibawa hasilnya akan sama. Karena itu dia dapat digeneralisasikan hasilnya. Itu paradigma yang kedua. Paradigma yang ketiga, yang paling penting, dan itu Anda lihat di siklus nanti, di siklus yang kemarin kita berikan tugas, mestinya itu dijabarkan cukup bagus, tapi kemudian tidak ditemukan yang kita maksudkan. Bahwa kalau kuantitatif, teori itu menjadi landasan. Jadi ketika Anda mengidentifikasi masalah, Anda ingin memilih masalah, Anda ingin merumuskan masalah, belum boleh dilakukan kalau kemudian Anda belum cukup teori yang Anda baca. Itu yang dalam asumsi filosofis tadi dalam epistemologi. Dalam ontologi, hakikatnya belum Anda temukan. Jadi tidak bisa Anda melihat satu masalah dengan pandangan sepintas, lalu kemudian Anda langsung angkat sebagai masalah. Belum. Karena ketika Anda baca, karena perlu dibaca ke teori. Kalau itu kemudian ingin Anda lakukan secara kuantitatif. Tetapi kalau kemudian Anda berpikir bahwa bentuk data yang Anda kumpulkan nanti adalah nominal, yang itu ke kualitatif, maka teori tadi boleh diabaikan beberapa, karena dalam penelitian kualitatif, teori itu sebagai pendukung. Itu yang ketiga yang paling mendasar. Teori dalam penelitian kuantitatif sebagai landasan, sementara teori dalam penelitian kualitatif sebagai pendukung yang boleh jadi mengoreksi teori itu dan kemudian melahirkan teori yang lain. Tadi bagus sekali disampaikan bahwa
landas apa namanya? Siapa tadi yang mengatakan bahwa penelitian kuantitatif teori melahirkan data, sementara penelitian kualitatif data membentuk teori. Siapa tadi? Maaf, saya lupa namanya. Nah, itu betul ya. Jadi terdapat perbedaan yang mendasar antara landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data. Sementara penelitian kualitatif, teori memanfaatkan teori, lalu kemudian bisa melahirkan teori yang baru. Jadi dia dalam kualitatif data yang akan menjadi landasan, bukan teori. Sehingga dari data itu dia bertolak bisa mendapatkan teori yang baru. Ada yang ingin disampaikan di sini? Halo? Si hidup? Halo Pak. Ya, Ya, ada, Pak. ada mau disampaikan? Clear? Pembedaannya, paradigma masing-masing? Sudah jelas atau justru tambah mengemburkan? Nirda senyum. Maulida, ini lagi masa musim maulid nih. Kapan kami diundang maulid? Sudah siap, Pak. Oh, sudah selesai. Ya. Curang kali kita nggak diundang. HP Tetot lu dikasih mati aja dulu. Siapa suara HP Tetot tadi? Lela ya. Oke. Nah, jadi itu penting sekali dibedakan ya. Nah, yang kita lihat pada tabel Oke. Kelihatan tabel ini? Kelihatan. Nah, Kelihatan, Pak. kita ambil yang bahasa Indonesia ini aja ya. Baik, Pak. Atau jangan di sini. Nah, ini dia. Ini lebih mudah. Coba lihat. Ini dihadapkan di antara kuantitatif dan kualitatif. Coba lihat. Penelitian kuantitatif itu dia fokus dan ringkas. Sementara penelitian kualitatif agak komplit. Nah, tadi ada pertanyaan yang menarik dari teman-teman Anda di unit 1 tadi. Mana yang lebih coknya lah boleh. Ambil pisang yang. Hana puasa Ambil pisang lebuhan. undangan ni ho perang tinggi. Oh kah? Oi, Oh. pisang lebuhan ambil. Ada gambar. Oi. Boleh ban. Sikitnya belum tok berangkat aja. Tu boleh. Padang tinggi le. Oke, maaf terganggu. Nah, ini dia. Coba lihat pertanyaannya. Boleh tu yang. Nah, ini yang tadi yang kita sebut dengan asumsi. Oke, tolong di mute yang tidak bicara biar kedengaran. Siapa yang ngomong, Syafira? Nah, coba perhatikan tabel itu. Ya, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, coba lihat. Kelihatan, Pak. Coba lihat masing-masing bagaimana mereka menjawab terhadap satu masalah. Cara lihatnya berbeda. Maaf, makan dulu ya. Ya, Pak. Mulut nggak diundang kita yang makan aja sini. Bapak ada.
Astagfirullah. Maulid. Lagi, Pak. Pak, jangan dimatiin kameranya, Pak. Hmm? Iya, kami tengok dari jauh aja. Iya. Tengok Bapak Maulid. Oke. Nah, kita lihat misalnya kuantitatif melihat realitas. Dan bagaimana kuantitatif melihat realitas. Realitas ini objek. Misalnya yang saya ingin meneliti tentang Maulida. Nah, kalau saya menggunakan pendekatan kuantitatif, maka Maulida itu saya anggap sebagai sesuatu objek yang tunggal. Dia terlepas dari saya. Tidak ada kaitan sama sekali. Karena saya melihat Maulida itu secara objektif. Dan dia tunggal, bukan plural. Dan bebas dari saya. Tapi kalau kemudian saya menggunakan pendekatan kualitatif, maka Maulida itu dalam pandangan saya sebagai peneliti dia subjektif. Dan bukan tunggal, tetapi dia gambaran yang banyak variabel-variabelnya. Dan kemudian tidak bisa lepas dari saya. Artinya saya tidak mungkin bisa melihat dia sebagai pandangan yang cukup objektif. Pasti agak sedikit ada ikatan subjektif. Nah, itu coba lihat perbedaannya. Beda sekali kan? Kalau kuantitatif, saya menggunakan, kalau misalnya saya teliti tentang Maulida, kalau saya menggunakan pendekatan kuantitatif, maka saya akan melihat Maulida itu objektif. Tunggal dan bebas dari saya. Tapi kalau kemudian saya menggunakan pendekatan kualitatif, maka saya akan melihat Maulida itu dalam pandangan subjektif, kemudian dia bukan tunggal, lalu kemungkinan interaktif dengan saya akan ada. Itu asumsi filosofis dari sudut pandang ontologi. Kalau kemudian asumsi filosofis epistemologinya, misalnya ada pertanyaan, apakah ada hubungan saya peneliti dengan yang diteliti? Kalau saya menggunakan pendekatan kuantitatif, akan terjawab tidak. Saya independen, tidak ada kaitan sama sekali dengan Maulida. Sementara kalau saya menggunakan pendekatan kualitatif, maka Maulida dengan saya kemungkinan ada interaksi. Sehingga saya sangat menentukan sebagai instrumen daripada penelitian. Sementara kalau kuantitatif tidak penting saya. Yang penting ada instrumen lain. Tapi kalau yang di sini kualitatif, saya sebagai kunci, instrumen kuncinya. Nah, lalu kalau kemudian aksiologi, ada pertanyaan, apa nilai? Apakah nilai itu bebas atau tidak? Nah, kalau saya menggunakan pendekatan kuantitatif, bebas nilai dan pasti tidak bias, ya, karena tadi objektif. Tapi kalau saya menggunakan kualitatif, kemungkinan saya terikat dengan nilai dan agak sedikit bias. Apa maksudnya di sini? Misalnya, dalam perspektif umum, tadi misalnya Maulida, dalam perspektif umum orang menilai Maulida itu salihah, kemudian perfect, santun, berakhlak tinggi dan semuanya. Nah, dalam perjalanannya kemudian ketika saya teliti, saya menemukan sesuatu yang itu tidak banyak diketahui oleh orang. Tapi kalau itu kemudian saya tulis dalam laporan saya sampaikan apa adanya, ada kemungkinan pandangan orang negatif dan itu merusak kehidupan sosial Maulida. Yang seperti itu saya tidak bahasakan dengan bahasa yang cukup eksplisit dan gamblang. Tetapi saya pilih bahasa yang kemudian tetap akan mengungkapkan fakta dan data, tapi dengan bahasa yang berbeda. Itu yang maksudkan bahwa di sini di sini yang disebut dengan terikat dengan nilai kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak.
Insya Allah bisa. Bisa, Ya. Pak. Insya Allah. Tapi memang kelihatannya sudah lapar ya. Nah, lalu bagaimana dengan retorika? Ketika kita sebut retorika, itu kita sedang bicarakan tentang format. Kita bicarakan tentang sistematika. Kita bicarakan tentang bahasa. Dalam perspektif, dalam paradigma penelitian kuantitatif, itu dia formal. Bahasa yang digunakan sangat standar. Lalu sistematikanya pun statis. Ya, menggunakan bahasa-bahasa yang terukur. Tidak ada misalnya ketika kita gambarkan tentang Maulida itu tinggi semampai. Di kuantitatif tidak kita temukan. Tinggi semampai itu berapa tingginya? Tidak bisa di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif saya boleh menyampaikan. Maulida yang semampai, kemudian apalagi susah sekali menggambarkan karena ada Maulida di situ. Nah, tapi saya boleh sedikit menggunakan bahasa-bahasa yang personal, bahasa-bahasa yang ikatan emosional, yang cantik gemulai dan begini begitu. Itu dimungkinkan dalam penelitian kualitatif karena dia agak sedikit informal. Bahasa-bahasa yang digunakan tidak terukur karena dia deskripsi atau naratif. Lalu dalam asumsi filosofis metodologis, proses penelitiannya seperti apa? Di kuantitatif itu prosesnya deduktif. Jadi deduktif artinya dia dari umum ke khusus. Nah, selalu berpikir sebab akibat. Kalau ini terjadi, maka itu adalah sebabnya. Kenapa itu terjadi? Dan yang kedua, yang paling penting di kuantitatif itu, dia statis. Apa maksudnya? Kalau di awal Anda sudah menentukan 2 variabel atau 3 variabel, maka sampai selesai penelitian pun tetap dengan 2 dan 3 atau 3 variabel itu. Tidak ada dalam perjalanan penelitian penambahan atau pengurangan variabel. Itu penting dipahami. Itu sebabnya tadi di unit 1 lagi ada pertanyaan. Mana penelitian mana yang mudah antara penelitian kuantitatif dan kualitatif? Bagi yang tidak mendalami kualitatif akan menjawab penelitian kuantitatif yang paling mudah atau yang paling susah. Tapi bagi orang yang mendalami kedua-dua penelitian akan mengatakan bahwa penelitian kualitatif jauh lebih sulit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Orang berpikir kesulitan penelitian kuantitatif pada matematisnya. Padahal sekarang tidak ada asumsi seperti itu. Sebab analisis data bisa digunakan aplikasi. Misalnya untuk menganalisis data bisa digunakan SPSS atau aplikasi yang lain. Yang semuanya bisa dicari sendiri. Tinggal kita memasukkan data saja. Nah, jadi ini penting diingat bahwa penelitian kualitatif, misalnya tadi saya Maulida. Dalam pikiran saya kalau saya meneliti Maulida, tentang siapa Maulida itu dan bagaimana kehidupan dan semuanya, saya cukup berpikir yang saya masukkan sebagai variabel ataupun orang yang akan saya wawancarai adalah ayah dan mamanya. Tapi ternyata dalam perjalanan tidak seperti itu. Bahwa penelitian sudah 6 bulan, ternyata kita temukan ada kehidupan lain yang mempengaruhi Maulida. Ada misalnya di sana ada Iswani, ada Adinda, ada ya banyak lagi yang lain. Nah, karena ini penelitian kualitatif, yang lain-lain itu harus dimasukkan. Harus turut dijadikan sebagai variabel untuk dianalisis. Tidak boleh diabaikan. Nah, jadi itu kesulitan penelitian kualitatif. Dia tidak statis, sehingga terus berkembang dan boleh jadi penambahan atau pengurangan. Kalau kuantitatif tidak. Sorry. Oke, ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk kepada siklus. Nah, perhatikan baik-baik siklus ini. Nanti akan saya tampilkan siklus penelitian kualitatif. Lalu Anda akan menjelaskan apa perbedaan 2 siklus ini.
tadi sudah kita gambarkan beberapa paradigma pada penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Silakan, perhatikan baik-baik. Sudah? Saya tampilkan siklus Sudah, kualitatif. Pak. Oke, siklus kualitatif. Abi kajak bilang. Maaf ya, saya makan. Yang ribu. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang kita minta Andini. Andini bisa gambarkan apa perbedaan? Ada Andini? Ada, Pak. Oke. Apa perbedaannya? Ini Ulfa dengan siapa LGBT itu? Dengan Mama, Pak. Oh, Mama. Mama guru ya? Ya, Pak. Mau tengok juga dosennya. Oh. Harus teliti dosanya itu. Oke, Andini apa? Bisa Andini? Enggak, Pak. Enggak. Oke, Ulfa. Jelasin Ulfa. Tanya Mama. Apa tadi, Pak? Anda menjelaskan siklus itu. Apa yang membedakan siklus kualitatif dengan kuantitatif? Nggak ngerti, Pak. Kan ada Mama di samping. Lagi makan dia, Pak. Oh, Mama lagi makan. Kok kece juga. Oh, Mama curang. Mama curang. Sambung lah, sambung. Mama curang tuh lagi anak susah pergi makan. Oke. Kalau begitu kita lari kepada Syiratul. Syiratul silakan. Syiratul. Oh, iya, Pak. Oke, silakan. Ulang lagi pertanyaannya, Pak. Apa perbedaan
siklus penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif yang skema ini. Ini kan sudah menjadi tugas Anda, tapi ketika ditugas saya lihat memang tidak ditemukan signifikansi perbedaan, padahal itu sangat mendasar perbedaannya. Ya, coba Anda jelaskan dua siklus tadi. Oke, baik. Karena waktu ya, saya sampaikan saja. Siklus ini sebetulnya adalah ringkasan dari paradigma yang kita jelaskan tadi. Nah, coba lihat di kuantitatif. Di kuantitatif, Anda tadi sudah kita sampaikan, paradigma pertama, Anda tidak bisa mengidentifikasi masalah atau memilih masalah dan merumuskan masalah kalau kemudian Anda tidak membaca teori. Jadi keliru kalau kemudian Anda menerima masalah itu melalui WA, melalui SMS, atau melalui Instagram. Keliru itu. Anda mengidentifikasi masalah setelah Anda berpikir atau menduga-duga itu masalah, lalu kemudian Anda harus membaca landasan teori. Cukup teori, pilih 2 atau 3 teori utama tentang itu. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian Anda membangun kerangka teori. Membangun kerangka berpikir. Nah, dari kerangka berpikir itu Anda menyusun hipotesis. Dan setelah itu baru hipotesis itu Anda uji dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis. Dan kalau hipotesisnya diterima, baru kemudian kita menganggap bahwa itu betul sesuai dengan teori. Tapi kalau tidak, maka itu yang masalah. Itu langkah awal sebelum Anda melakukan penelitian. Di paradigma penelitian kuantitatif seperti itu. Jadi Anda tidak bisa melakukan penelitian di kuantitatif kalau Anda tidak memahami minimal 60% atau 30% teori terhadap masalah yang Anda teliti. Kalau Anda mulai dari nol, Anda duga-duga, lalu kemudian dalam perjalanan Anda membaca teori, hampir dapat dipastikan bahwa hasilnya itu memang tidak maksimal. Karena itu, penguasaan teori terhadap masalah yang diteliti dalam kuantitatif itu menjadi landasan. Itu sebabnya kalau Anda lihat kenapa tanda panah itu hanya searah. Beda dengan di kualitatif. Coba lihat, di kualitatif sengaja saya buat tanda panah bolak-balik. Itu artinya boleh ada, boleh tidak. Karena dalam kualitatif, seperti kita sampaikan tadi, dari data menuju ke teori. Bukan teori menjadi landasan. Boleh ada teori, boleh tidak. Dalam pengertian ada, bukan diabaikan sama sekali ya. Tetapi memang tidak mesti Anda harus beranjak dari teori dulu, baru kemudian Anda melakukan. Ini perbedaan yang paling mendasar dengan yang di kuantitatif. Jadi setelah Anda mengidentifikasi masalah, lalu Anda membaca sedikit teori yang memungkinkan Anda untuk memahami secara mendalam apa masalah tersebut, lalu Anda merumuskan masalah. Lalu dari rumusan masalah itu, Anda tidak perlu menyusun kerangka berpikir. Di kuantitatif harus. Karena hipotesis lahir dari kerangka berpikir. Sementara di kualitatif, walaupun ya kata hipotesis sendiri sebetulnya dalam kualitatif tidak dikenal. Tapi bolehlah kalau memang masih tetap digunakan, tapi rumusan hipotesisnya turun dari rumusan masalah, bukan dari kerangka berpikir. Yang kerangka berpikir lahir dari landasan teori-teori yang Anda baca atau yang Anda gunakan. Kemudian kalau tadi di hipotesis, setelah rumusan hipotesis Anda langsung melakukan penelitian, mengolah data, menganalisis, menguji hipotesis itu. Sementara dalam kualitatif, setelah Anda merumuskan hipotesis itu, Anda baru menetapkan pendekatannya seperti apa. Metode penelitiannya bagaimana. Nah, baru kemudian Anda melakukan pengumpulan data, dan kemudian Anda menganalisis data. Lalu baru Anda menginterpretasi data atau memaknai data. Dan kemudian baru melakukan laporan. Sementara tadi tidak. Setelah Anda menguji hipotesis, diterima, baru kemudian kita anggap itu sesuai dengan teori. Dan kemudian kalau tidak, maka dia akan ke kerangka berpikir lagi. Konsep ini penting dipahami, karena kalau tidak, maka dalam penelitian, baik dalam membuat skripsi atau penelitian yang lain, akan bermasalah.
Dan umumnya kalau tidak kuat di sini, maka dalam penyelesaian penelitian selalu ya kalau tidak gagal, ya paling tidak lambat untuk penyelesaiannya. Karena diabaikan prinsip-prinsip dasar ini. Ada yang ingin ditanyakan? Clear? Ada Pak, saya Oke. Nailul Izati Pak. Ya, Pak, Nailul. ini kan di siklus yang kuantitatif. Nah, itu kan ada perumusan hipotesis, Pak. Kan hipotesisnya kan kita pertama pengumpulan, terus pengolahan dan analisis data kan, Pak. Ya. Terus kan ada hipotesis diterima. Itu pengecekannya tuh oleh dosen pembimbing atau kita sendiri yang ngeceknya, Pak? Enggak ada urusan dengan dosen pembimbing. Jadi ini belum, ini baru kita sampaikan kerangka dasarnya, nanti baru kita ini. Hipotesis itu diuji setelah data kita kumpulkan. Misalnya begini, saya meneliti tentang Nailul. Lalu setelah saya baca semuanya, saya buat hipotesis. Nailul Izati ini malas misalnya. Itu hipotesis saya. Nailul Izati malas belajar. Itu hipotesis. Nah, pertanyaan kemudian oleh orang yang baca itu, apakah betul Nailul Izati itu malas atau tidak? Itulah yang perlu kita buktikan dalam penelitian. Maka kita kumpulkan data. Untuk mengumpulkan data itu, kalau yang kualitatif, maka pengumpulan datanya melalui kualitatif, yaitu dengan instrumen wawancara, kemudian angket yang tidak diskalakan, mengobservasi atau mengamati. Nah, tapi kalau kuantitatif, saya ingin meneliti Nailul tadi dalam rangka menjawab apakah Nailul malas atau tidak. Kalau dua kuantitatif, maka saya akan menyusun angket, tapi angket itu saya skalakan. Misalnya, ada pertanyaan, berapa jam Nailul Izati dalam sehari membaca? Saya pilih itu, ada berapa pilihan? 2 jam, 1 jam, setengah jam, tidak ada misalnya. Lalu 1 jam, berapa skala yang saya angkakan? Misalnya 4, kemudian setengah jam 3, ya berapa dari? Tidak ada, 0 misalnya. Nah, yang angka ini yang masuk ke kuantitatif. Lalu kemudian nanti kita kumpulkan semuanya, baru kita uji secara apa. Itu yang kita lihat. Apakah nanti kita akan menggunakan rumus korelasi, atau kita menggunakan rumus regresi untuk menilainya. Hasil itu akan terbukti. Sebab di dalam regresi ada patokan standar, dalam korelasi ada patokan standar. Kalau 0 sekian berapa, apakah lemah atau tidak. Kalau 1 pasti kuat. Tapi kalau 0 sampai 0,20 ada korelasi, tapi korelasinya lemah sekali, hampir tidak kelihatan. Kalau 0,20 sampai 0,49 itu korelasinya cukup. Nah, baik di regresi juga seperti itu, ada nilai-nilai seperti itu. Jadi hasil pengujian hipotesis adalah hasil analisis yang dibuktikan di lapangan, bukan kemudian dosen atau Nailul Izati sendiri. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Ada lain? Pak, Yap. di situ di siklus penelitian kuantitatif kan ada deduksi dan induksi. Maksudnya gimana itu, Pak? Oke. Di slide secara bahasa ya, di slide itu ada. Tapi secara bahasa, begitu disebut deduksi, maka itu film India. Tahu film India? Pernah nonton? Enggak, Pak. Enggak. Kasihan kali. Enggak yakin saya. Enggak nonton. Pasti itu yang selalu dinonton. Nah, kalau secara teoritis bahasa yang kalau kita bahasakan dengan baik seperti ini pengertian deduktif dan induktif. Tapi dalam bahasa umum begitu disebut deduktif, maka itu mencerminkan pandangan yang paling umum. Film India kan seperti itu. Film India umumnya kan untuk balas dendam. Tapi mulai balas dendamnya lahir Nek Tu dulu. Nek Tu, kemudian Nek Ci, nenek, lahir ayah, lahir anak, cicit yang balas dendam. Berapa generasi itu? Enggak ada hubungan, ada 4 generasi itu sebelumnya tidak ada hubungan. Dalam penelitian itu namanya memperbanyak halaman.
Dan umumnya dipilih kakak rating Anda itu untuk berbanyak skripsi di bab 2 itu, masalah bicara teori. Itu sampai 20 halaman, padahal nggak ada penting itu. Nah, induktif itu kebalikan daripada deduktif. Jadi langsung pada to the point. Jadi kalau misalnya kita dari si Idzati, ketika kita misalnya mau tanya apakah Idzati masih sendiri atau tidak, langsung saja tanya. Tidak ada cut langit dulu begini begitu, yang pertanyaan nanti masih sendiri atau tidak. Nah, itu kalau induktif bukan seperti itu. Langsung, Idzati, saya begini-begini. Apakah Anda masih single atau tidak? Nah, itu to the point. Itu bedanya dengan deduktif, ya. Tapi kalau mau lihat bahasa seperti ini, kita bahasakan. Jadi kalau deduktif itu mencerminkan pandangan paling umum tentang hubungan antara teori dan penelitian. Sementara induktif menekankan pentingnya menempatkan teori sebagai hasil dari proses penelitian. Tapi bahasa untuk mudah memahami seperti tadi. Induktif itu langsung to the point. Jadi kalau misalnya kita mau gambarkan segitiga, itu seperti segitiga lah induktif. Jadi sudut di atas itu segitiga, sementara kalau deduktif kebalikan dari segitiga. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi lain? Saya, Pak, pada siklus penelitian kualitatif kan, Pak, di situ ada interpretasi analisis. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Saya masih kurang paham. Oke. Kalau interpretasi itu artinya coba memaknai. Misalnya begini, Laila misalnya. Laila ketika saya lihat seperti ini, pakai jilbab besar, kemudian selalu pergi ke musala, bicaranya lembah lembut, maka saya memaknai bahwa Laila itu seorang salihah, muslimah yang salihah, rajin salat, dan kemudian taat beragama dan semuanya. Itu interpretasi saya. Saya berdasarkan fakta-fakta yang ada, saya memaknai fakta-fakta itu berdasarkan pemikiran saya. Itu disebut dengan interpretasi. Dan itu juga sekaligus disitulah analisisnya. Nah, tetapi yang dikatakan analisis di sini adalah melihat masalah dari berbagai sudut, bukan sudut pandang saja. Jadi kalau misalnya saya ingin mengatakan bahwa Laila itu seorang muslimah yang salihah itu, nah saya harus menganalisisnya, bukan hanya menerimakan fakta apa adanya tadi. Jadi saya harus menganalisis, melihat dari pandangan agama, melihat dari pandangan sosial, melihat dari pandangan budaya. Semua yang terkait dengan itu kita tinjau, itu analisis. Jadi kalau Anda lihat skripsi kakak rating Anda, itu sering Anda menemukan judulnya analisis, tapi di dalamnya tidak ada analisis. Jadi analisis itu adalah melihat satu masalah dari berbagai aspek yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bukan hanya satu aspek, satu sudut pandang saja. Kalau hanya Anda melihat satu sudut pandang saja, tidak tepat disebut analisis. Clear? Clear, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, ada lain? Ulfang, ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan di tim Mama? Tidak ada. Oke. Nirda? Ini kita waktu sudah mau selesai. Saya mau lanjut, kalau tidak ada kita masuk satu materi lagi tentang kombinasi. Ada? Oke, tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Oke, kita anggap clear semuanya. Saya share screen. Dia pergi hawa. Kamu nak pergi mulut tu. Orang tak bilang. Ano? Gupre hello ini, mah, damong lo. Gupre hello ini, mah, ngan damong. Sorry.
Kelihatan screen-nya? Sudah kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Oke, baik. Nah, kita tanyakan sama Feby. Feby, apa penelitian kombinasi, Feby? Penelitian kombinasi adalah penggabungan antara kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif sehingga pemahaman yang didapat menjadi lebih baik. Oke, bagus. Bagus sekali. Baik. Adindaku? Mana adindaku? Adinda hidup? Tidak hidup. Oke, kalau begitu kita yang hidup saja dulu. Siti. Siti apa nih? Pokoknya Siti. Ya, Siti silakan. Apa penelitian kombinasi? Siti. Oke, Syaratul. Ya Pak, Ya, penelitian kombinasi apa? menurut saya metode kombinasi yaitu metode gabungan dari kuantitatif sama kualitatif tadi, Pak. Oke. Syaratul di mana nih? Di mana Syaratul? Di rumah. Di unmute dulu, di unmute. Di unmute dulu. Oke, Lela. Penelitian kombinasi apa, Lela? Menurut saya, Pak, penelitian kombinasi itu adalah metode penelitian yang dia mengkombinasikan ataupun menggabungkan dua penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif yang dia digunakan secara bersamaan dalam suatu kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang lebih yang valid. Oke, baik. Yang iPhone di rename dulu tuh namanya. Siapa yang iPhone namanya siapa tuh? iPhone. Klik di rename, tulis nama sendiri. Ganti namanya iPhone. Atau emangnya iPhone ya? Atau nama sendiri tuh? Baru download, Pak. Baru download apa? Download iPhone? Zoom-nya. Nggak apa-apa, double klik di situ lalu tulis namanya sendiri. Baik, Pak. Nama cantik-cantik dikasih mama lalu dia bilang iPhone. Beli iPhone baru ya? Kok belum ganti? Oke, kita tanya sama yang lain. Melan. Kombinasi apa Melan? Kombinasi itu adalah menggabungkan suatu penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang objektif atau valid. Oke, bagus. Bulkisma nangis? Apa? Bulkis sedang nangis ya? Mana Bulkis? Bukan. Oke, baik. Siapa yang masuk? Miftahul Jannah belum masuk. Kita sudah menutup. Ya Allah. Jam segini. Oke, Syafira. Berapa jenis penelitian kombinasi, Syafira? Jenisnya? Ada 6 ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Terlalu gemuk untuk Syafira. Syafira kebanyakan makan. Kebanyakan makan Syafira dong.
Allah. Ya Allah. Syafira berapa Syafira? Berapa Siska? Siska apa Pak? Ada 2 Siskanya. Oh, ada 2 Siska ya. Ini Siska Purnama Putrisari. Putrisari. Berapa ya? Eksperimen 3 apa 2? 3 Pak. Gemuk juga. Tuh, rata-rata orang ini nampaknya kelebihan makan. Saya cari yang sedikit makan ya. Maulid mana emang? Hilang. Gimana Pak? Maulid berapa kombinasi? 4 Pak. Astagfirullah, lebih banyak lagi. Sandi, password. Mana password? Ya, explanatory. Sandi nggak ada? Password Sandi. Sandi. Ada password? Ada ya Sandi? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya ya. Iya Pak. Lestari baru gabung. Coba lihat. Kelihatannya belum download ya bahannya. Udah Pak, udah download. Download ini? Udah dia. Pak. Tapi kok nggak ada jauh sekali dari apa yang ini. Ini dia. Ada 2 Pak ya. Ada 2 Pak ya. Ya itu dia. Sequential dan concurrent. Nggak ada concurrent. Nah, ini ada 2. Jadi ada sequential dan ada concurrent. Dari istilah saja sudah bisa kita pahami secara umum. Sequential itu itu artinya apa? Bahasa Inggris, sequential. Kalau dipahami secara umum kan sequential itu adalah ada bertahap kan? Ada fase-fasenya. Kok hilang? Sequential. Jadi ada tahap ini lalu diikuti tahap lain atau fase ini diikuti fase lain. Sementara concurrent itu bersamaan. Itu kan concurs. Jadi diduduki kalau bahasa Inggrisnya kan. Atau terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, secara umum dibagi 2 dan masing-masing itu dibagi lagi 3. Sequential, ada yang explanatory, dan ada exploratory, dan ada transformatif. Sementara concurrent ada triangulation, embedded, dan transformatif. Coba lihat, baik di sequential maupun di concurrent, itu kedua-duanya ada transformatif. Tapi berbeda antara transformatif sequential dengan transformatif di concurrent. Transformatif pada sequential sesuai dengan namanya dia bertahap. Dari satu tahap ke tahap yang lain. Sementara pada concurrent itu bersamaan. Di sequential, explanatory dan exploratory juga dari bahasanya dapat kita pahami. Kalau explain dalam bahasa Inggris apa? Menjelaskan kan? Explore, penelusuran atau menggali lebih dalam. Sementara embedded, kalau Anda lihat itu adalah di-embedded, digabungkan sehingga dia menghilangkan identitasnya. Triangulation itu sesuai dengan namanya juga ada 3 poin yang bersamaan. Waktu yang bersama dilaksanakan. Oke, nah kita lihat. Perhatikan, jangan ini. Nah, perhatikan ini. Saya berikan waktu 1 menit, nanti kemudian akan saya tampilkan tabel yang lain untuk Anda lihat perbedaan antara sequential explanatory dengan sequential exploratory. Perhatikan baik-baik.
Sudah? Oke. Perhatikan yang kedua ini. Fitri Lestari bisa sampaikan ke kami kenapa terlambat sekali gabung? Jaringan Pak, keluar-keluar tadi. Oh, jaringan. Fitri di mana? Di rumah Pak, Enggak, maksudnya lokasinya di kabupaten mana? di Subuh Salam. Subuh Salam. Oh, jauh ya. Sekarang sudah bagus. Sudah Pak. Coba tampilin wajahnya. Tuh. Pakai laptop atau pakai HP? HP Pak. HP ya. Oke. Langsung Fitri sekarang jawab, Lestari. Apa yang membedakan antara sequential explanatory dengan sequential exploratory? Explanatory baru masuk. Ya, Fitri Lestari. Bisa bantu jelasin? Nggak bisa Pak. Mikir dulu. Kok cepat-cepat kali nyerah. Oke, siapa yang belum pernah Siti Habibah. Halo Siti Habibah. Ya Pak. Ya, bisa dibantu jelasin ke kami? Soalnya. Ya, Anda menjelasin tabel apa beda antara sequential explanatory dengan sequential exploratory. Bisa? Kurang ngerti Pak. Nggak ngerti. Kesiakan. Oke, Siska Purnama Putri. Gimana Pak? Ya, biasa. Ya, Anda menjelasin tabel sequential explanatory dengan sequential exploratory. Apa bedanya? Kalau yang tadi sebelumnya tuh Pak, yang awalnya pertama rumus LBM Pak. Kalau yang ini nggak tahu Pak. Tadi yang si Ulfa kemana dia? Sudah dimasak sama Mama? Oke. Nah, karena waktu kita sudah mau terbatas, coba perhatikan baik-baik. Nah, ini kalau explanatory, maka penelitian yang paling dominan itu adalah kuantitatif. Selesai penelitian kuantitatif, baru kemudian masuk kualitatif. Karena prinsip dasar daripada penelitian kombinasi tadi sudah disampaikan bahwa menggabungkan dua metode penelitian, menggabungkan lebih dari satu metode penelitian. Nah, kalau dalam sequential explanatory, maka penelitian kuantitatif dulu, baru kemudian dibantu oleh penelitian kualitatif. Nah, sementara kalau explanatory exploratory,
sequential exploratory, itu penelitian kualitatif yang dominan. Baru kemudian masuk penelitian kuantitatif. Jadi ketika penelitian kualitatif belum mampu menjelaskan dirinya secara kualitatif, maka dibantu oleh penelitian kuantitatif untuk memastikan. Nah, jadi ada perbedaan yang mendasar di sini. Mana yang lebih dominan, mana yang sifatnya membantu. Mana yang utama, mana yang sifatnya membantu. Dan ini penting, sebab nanti ketika Anda pilih penelitian kombinasi, maka Anda harus jelaskan penelitian kombinasi yang mana. Apakah concurrent atau sequential. Lalu kemudian sequential yang mana? Apakah explanatory, exploratory, transformative. Begitu juga yang concurrent. Apakah penelitian concurrent triangulation, embedded, atau transformative. Harus clear betul di situ. Baru kemudian Anda bisa memastikan. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang triangulation, coba lihat. Nama saya triangulation. Jadi ada 3 sudut yang bersamaan di sini. Yaitu pada masalah, pada sumber data, dan pada analisis data. Yang lain sama urutan-urutannya. Seperti kita sampaikan pada siklus penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tapi pada 3 aspek ini bersamaan. Oke, ini sama. Jadi ini metode concurrent embedded kuantitatif sebagai primer, sementara kalau yang concurrent embedded kualitatif sebagai metode primernya. Oke, beberapa video sudah saya sampaikan yang itu bisa menjadi bahan untuk pengayaan Anda. Ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu kita sudah selesai. Yang bibliometrik semalam saya sudah kirim. Tentu Anda beberapa orang semalam yang dapat ini, yang Anda lihat bibliometrik. Enggak ada ya? Materinya, Pak. Atau apa? Oke, tidak apa-apa. Nah, ada yang ingin disampaikan bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, semua coba dibuka videonya karena saya mau ambil screen. Aktifkan, pastikan jilbabnya bagus. Nggak ngerti saya bahasa apa itu. Terjemah Bulkis. Bahasa apa itu Bulkis? Oke. Siska kenapa nggak ada ini? Gimana, Pak? Siska videonya diaktifkan sama mobil screen. Oh, iya, Pak. Oke. Ya. Screen, Pak, ya? Ya. Kok hilang? Paham. Oke ya. 1, 2, Siska hilang lagi dia. Aku ini hilang buatin ntar. Ini hilang terus. Ini hilang aku bilang. Jaringannya nggak? Siska sama siapa tuh? Siska sama siapa tuh? Sama teman, Pak. Oh, teman di kamar? Jadi ini, Pak, lagi buat tugas, Pak. Nggak boleh tuh. Buat tugas nggak boleh dengan teman yang tidak sejenis. Udah minta izin sama Mak? Udah, Pak. Sama Mak udah bilang? Udah, Pak. Siapa namanya? Nama siapa, Pak? Oh, temannya. Siapa? Hisham, Pak. Icam tuh nggak boleh tuh. Oh, Icam curang. Curang kali Icam tuh. Itu sekali, Hisham. Nggak boleh sekali-sekali, nggak boleh. Oke, baik. Terima kasih ya sudah gabung di kelas ini. Sama-sama, Pak. Nanti saya share videonya dan kemudian coba perhatikan. Kita secara teoritis sudah selesai. Lalu kemudian mulai minggu depan kita akan bicarakan yang praktis.
Jadi kita akan bicarakan identifikasi masalah itu apa, kriteria masalah apa, lalu kemudian penjelasan istilah itu apa, bagaimana kita menjelaskan istilah, lalu populasi dan sampel, apa itu populasi, jenis populasi, lalu kemudian sampel, berapa jenis sampel, nah kemudian bagaimana ukuran sampel, bagaimana pengambilan sampel, lalu kemudian kita akan bicara hipotesis, apa itu hipotesis, berapa jenis hipotesis, bagaimana mengukur, membuktikan hipotesis, menguji hipotesis. Lalu kemudian kita akan bicarakan validitas, reliabilitas, apa itu validitas, berapa jenis validitas, lalu kemudian reliabilitas itu apa, berapa jenis reliabilitas, kita akan bicara kredibilitas, lalu kemudian kita akan bicara instrumen, berapa jenis instrumen, apa kelebihan dan kelemahan masing-masing instrumen. Lalu kemudian bagaimana kita menganalisis data, baik dengan SPSS ataupun dengan menggunakan manual, korelasi dan regresi. Nah, karenanya tugas Anda ke depan mulai sekarang dan seterusnya sampai kemudian Anda menemukan masalah, Anda sekarang sudah boleh mulai mengidentifikasi masalah. Sebab nanti Anda akan membuat proposal yang itu akan menjadi bahan untuk dinilai. Jadi sekarang sudah boleh mengidentifikasi masalah, memilih masalah yang akan layak Anda tulis, Anda teliti. Pilihlah masalah yang terkait dengan yang masih baru, yang dengan IT, dengan literasi. Jangan pilih masalah-masalah yang klasik atau masalah-masalah yang lebih tua daripada usia mama atau usia ayah Anda, apalagi dengan Anda. Pilihlah yang sekarang yang up to date, ya. Oke, selamat makan, kalau yang makan, selamat memasak. Kalau masak, mungkin Ulfa sudah makan, tadi hilang dia mama, kita tidak diajak makan. Tapi sudah berterima kasih. Salam untuk mama sudah mau bergabung dan menemani anak gadisnya belajar dengan baik. Mudah-mudahan mama-mama yang lain juga begitu, ayah-ayah yang lain juga begitu. Dan mohon maaf apabila kemudian dalam penjelasan mungkin putus-putus karena jaringan, tapi mudah-mudahan semuanya bisa ditangkap dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reja. Habis. Udah habis boleh matiin. Hotspotnya di HP itu, ah? Iya, HP nih. Oh. Delete. Enggak. Ada yang tidak beres.